Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di room ini. Selamat pagi. Sebelum saya lanjut, saya akan mengecek kehadiran dulu ya Bapak Ibu. Pak Fitri. Ya, ada Bu. Alhamdulillah hadir, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Pak Dudung dari Banten, bagaimana kabarnya? Ada kabar baik Bu. Saya siap Alhamdulillah. menerima tantangan Bu. Yang belum masuk di room ini Pak Ujis tadi di chat itu izin karena terkendala jaringan. Jadi kita lanjut saja untuk kegiatan ini. Sebelumnya kita berdoa, saya pimpin doa ya Bapak-bapak. Sebelum melanjutkan ke sesi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Ya. Oke, untuk menyemangati kegiatan kita pada pagi hari ini kita ice breaking dulu. Ya. Kita goyangkan tangan saja ya. Sama-sama. Oke. Kalau saya kepala, pundak, hidung, mulut, itu aja ya Bapak Ibu 2 kali ya. Ya. Yang gampang. Oke. 1, 2, 3. Kepala, pundak, hidung, mulut, hidung, mulut. Kepala, pundak, hidung, mulut. Iya, oke. Mudah-mudahan ice breaking tadi bisa menambah semangat kita untuk maju ke pelatihan pada pagi hari ini. Oke. Sebelumnya di pertemuan yang lalu Bapak Ibu sudah membaca modul tentang apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, tentang konsep modul ajar ya. Oke. Sebelumnya sebelum kita lanjut, ada yang bisa memberikan pendapat tentang modul ajar? Saya Bu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Kalau tidak salah pas waktu membaca buku panduan, ya, itu modul ajar itu mirip seperti RPP yang tahun lalu. Ya. Cuma di modul ajar ini ada lebih dikembangkan lagi, yang di dalamnya itu memuat ya, komponen-komponen yang di RPP dulu, yaitu kegiatan pembelajaran, kemudian identitas di RPP juga ada, dan sebagiannya jadi pengembangan dari RPP yang tahun dulu. Itu menurut pemahaman saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Fitri. Apa yang dikatakan Pak Fitri sudah benar. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan? Sama Bu. Itu modul ajar ini sedikit ada perkembangan, cuman ada sedikit perbedaan dari KI KD ya. Ada jadi capaian atau gimana Bu? Nanti kita nanti kita bahas bersama. Ya, iya, oke. Baik Bu, siap Bu. Siap, iya. Apa yang dikatakan oleh Pak Fitri dan kemudian oleh Pak Dudung itu sudah benar, ya. Kemudian kita lebih lanjut akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing tentang modul ajar ini. Nanti hasil diskusi tiap kelompok dipresentasikan, kemudian kita bersama-sama menyimpulkan apa tentang modul ajar itu. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Kelompok 1 itu diketuai oleh Pak Dudung, kemudian kelompok 2
diketuai oleh Pak Fitri. Silakan untuk kerja kelompok. Siap, Bu. Ya, waktunya sudah selesai 5 menit. Saatnya untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dalam kelompok tentang modul ajar. Silakan kelompok 1 dulu, Pak Dudung untuk mempresentasikan. Baik, Ibu, modul ajar terdiri atas umum, ada komponen inti, kemudian lampiran dari masing-masing poin lagi. Namun Ibu ini saya belum begitu menguasai ini teknis pelaksanaan assessment dengan pertanyaan pemantik. Untuk pertanyaan pemantik misalkan kita sampaikan dalam klasikal, tetapi mengakomodirnya secara individual. Ya, suaranya Pak Dudung agak kurang jelas di saya, apa karena jaringan saya ya? Ini Bu, pada diskusi tadi kami menemui kendala bukan kendala ya, apa namanya, diskusi yang cukup hangat. Ya. Ini bagaimana mengimplementasikan pertanyaan pemantik, karena pertanyaan pemantik ini apakah harus ke setiap siswa atau dilontarkan, diungkapkan ke seluruh siswa, tapi nanti si guru mengakomodir jawaban masing-masing siswa. Jadi dalam klasikal, tapi kita harus mengakomodir individual. Jadi mencatat dan menganalisisnya bagaimana itu, Bu. Saya bingung, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Baiklah. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1 tadi ada pertanyaan tentang pertanyaan pemantik. Mungkin saya limpahkan ke kelompok 2 bisa menanggapi. Bagaimana kelompok 2? Ya, Bu. Ya. Mungkin dia ulang lagi Pak Dudung apa tadi pertanyaannya, saya tadi kurang dengar juga. Bagaimana mengakomodir itu Pak? Bagaimana mengakomodir jawaban dari pertanyaan pemantik ya? Ya, kita kan apakah kita satu pertanyaan untuk memantik semua siswa? Apakah setiap siswa diberi pertanyaan pemantik untuk mengawali pembelajaran? Apa di kelas, apa di luar kelas? Bagaimana itu, Pak? Terima kasih Pak Dudung. Ya, mungkin pendapat saya agar waktu pembelajaran kita mengenai pertanyaan pemantik itu lebih efektif supaya tidak memakan waktu banyak, maka hanya satu pertanyaan tapi mewakili ke semua siswa. Itu aja mungkin Pak Dudung ya. Jadi pembelajaran kita tidak termakan waktu lama, jadi lebih efektif ya. Iya. Itu Bu. Iya, terima kasih kelompok 2 sudah memberi masukan kepada pertanyaan kelompok 1. Jadi pertanyaan pemantik ini fungsinya adalah untuk memandu siswa untuk memperoleh pengalaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ya, ini hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin sudah cukup ya tentang konsep modul ajar. Jadi di sesi akhir kita
bisa simpulkan bahwa modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari, ya, kemudian berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi pada pertemuan kali ini saya rasa Bapak Ibu sudah memahami tentang konsep modul ajar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan Baik, kita Bu. semua selalu sehat, semangat. Ya, saya akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.